Bahwa setiap umat-Mu untuk boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu Tuhan untuk memandang kepada salib-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk masuk Tuhan dalam hadirat-Mu, berjumpa dengan-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh dinyatakan di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap yang sakit, membebaskan setiap yang terbelenggu, membangkitkan setiap orang-orang yang lemah, membaharui setiap hati dan pikiran kami, memberikan kami hati yang baru, yang mau dibentuk, yang mau diajar, yang mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami yang sangat luar biasa, karena kami tahu Allah kami luar biasa. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di tempat ini Tuhan, dan Kau bersemayam, dan Kau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan beracaralah Engkau dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Semuanya tentang Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepada Bapa Tuhan. Kami datang kepada indah
satu-satunya yang kami inginkan Tuhan. Yesus yang terindah selamanya aku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah selamanya ku menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Hanya Kaulah Yesus, hanya Kaulah Yesus. Pujaan hatiku, nyembaan hatiku, sebab tiada lain yang mengerti isi hati kami, yang mengerti seluruh kehidupan kami, yang terdalam hanya Kau, yang terdalam hanya Kau, Yesus, Yesus. Sebab tidak ada yang lain, Tuhan. Bawa kami tenggelam di dalam cinta-Mu, Tuhan. Bawa kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak pernah menghukum kami, tetapi mengubahkan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah menolak kami, tetapi merangkul kami. Kasih-Mu yang tidak pernah membuat kami jatuh, tapi selalu mengangkat kami tinggi. Kasih-Mu yang selalu membuat kami bertahan. Kasih-Mu yang selalu menguatkan. Yesus. Because there is no one like you, Lord. Because there is no one like you, Lord. Ini hatiku, Tuhan. Tiada banyak tiada banyak. Cari wajahnya, mari dekat Dia, sebab kasih-Nya sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Haleluya. Tidak ada yang lain yang Kau inginkan, Yesus. Biarlah hati kami, Tuhan, melekat dengan Engkau, Tuhan, menginginkan-Mu lebih dan lebih lagi, ya Tuhan. Ya Rabaya Sakaratakanamo, semuanya menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Pandang wajah-Nya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu. Dia sangat baik. Bawa hati kita. Dia yang sanggup memulihkan setiap hati yang terluka. Dia yang sanggup mengobati setiap luka, setiap penderitaan, dan setiap kelemahan kita diubahkan menjadi kekuatan.
Tuhan. Sebab Engkau yang terindah, yang terbaik, yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Kami Tuhan yang menginginkan-Mu ya Bapa. Selamanya Tuhan, kami bawa persembahan kami, hidup kami yang terbaik Tuhan. Tuhan, jemaat yang dicintai, katakan ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Kau selama-lamanya Tuhan, ini hidup kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Ku
sudah menyembuhkan. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Katakan dengan iman, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku, bagimu, bagi kita. Ingat salibnya yang mengubah. Ingat kasihnya yang selalu ada, tidak pernah berubah. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya sembuhkanku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat luar biasa. Sebab Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatu Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit. Bahkan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Kami tahu Tuhan, kesembuhan kami berasal dari Engkau. Sukacita kami berasal dari Engkau. Kekuatan kami berasal dari Engkau. Sebab itu yang kami perlukan hari ini adalah Yesus. Yang kami inginkan lebih dari segalanya hanyalah Yesus. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan Engkau hadir dan melakukan hal yang mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang diberkati sama-sama katakan. Boleh berikan dulu tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sebab langit dan bumi Tuhan yang menciptakan, amin. Segala yang baik Tuhan yang memberikan, amin. Bahkan makanan di meja Bapak Ibu Tuhan yang memberikan. Sebab itu kita memuji menyembah Dia selama-lamanya. Dia layak untuk ditinggikan. Haleluya. Biarlah bumi bersukacita, langit menceritakan kasih-Nya. Hey. Sama-sama kita katakan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Hey. Sekali lagi nyatakan. Langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungan. Sukacita setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua bersukacita. Yang bersukacita dan percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan
pasti kita kalau saya seperti itu. Karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar, kita harusnya wow, haleluya. Betul Bapak Ibu? Coba bilang kanan kiri, sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Every praise is to our God. Haleluya. Langit bersukacita, bumi bersukacita, surga memuji Tuhan, semua memuji Tuhan. Come on, sing together. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Yeah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. Amen. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my Savior. Amen. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Come on, sing every praise. Every praise. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah. Oh, every praise. Come on, declare. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Come on, sing. Yes He is. Yes He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes He is. Sekali lagi katakan every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Karena Yesus adalah penebus kita, Yesus adalah penyelamat kita, penyembuh kita, penyedia kita. Sekarang kita mau katakan berarti masalah itu kurang keras Bapak Ibu. Masalah itu apa? Yang luar biasa siapa? Kalau gitu mari kita hantam bergoyang bersama-sama. Haleluya. Mari menari dalam hadirat Tuhan. Ke kiri 2 kali, kanan 2 kali, teman. Mari tersenyum dong. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan
Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira semua. 1, 2, 3 dan 4. Tempat goyang, ikut irama. Putar ke kiri. Hey, senang di dalam Tuhan. Sekarang Bapak Bakti boleh maju ke depan. Pak Bakti tunjukkan menari itu untuk Tuhan seperti apa. Bapak Julius maju, Bapak Julius. Kakak Baby maju, Kakak Baby. Bapak Jamin Sandra silakan. Kakak Rina, ayo Kakak Rina. Saya perlu gelisah, saya perlu gelisah. Tuhan setia. Bapak Erik jangan sibuk aja, ayo menari Bapak Erik. Hei, 1, 2, 3 dan 4. Kantong baru, goyang Pak. Sekali lagi, kanan 2 kali. 1, 2, 3 dan 4. Hehe, kantong bergoyang. Ayo putar, putar ke kiri. Hei, putar ke kanan. Hei, hati senang di dalam Tuhan. Semua katakan setiap masalah. Setiap masalah. Bilang kiri kanan. Ada masa, ada luasa. Bilang dengan keras. Masalah itu apa? Tuhan yang luar biasa. Saya perlu gelisah. Saya perlu gelisah. Tersenyumlah. Ayo yang di depan menari. 1, 2, 3 dan 4. Hehehe. Kantong bergoyang, ikut. Putar kiri, putar ke kiri. Hei, hei, hati senang di dalam Tuhan. Putar kiri, putar kiri, putar ke kiri. Hei, hati senang. Sekali lagi, putar kiri, putar ke kiri. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Ayo menari lagi dong yang di depan mana? Bapak Ibu, siapa yang nyuruh duduk ya? Bapak Ibu, apakah yang berdiri di depan tadi joget-joget gak ada masalah? Ada, tapi buat kita masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau masih ada Yesus di hatimu, berarti buat kita masalah itu biasa. Amin. Yang percaya sambil dulu katakan amin, haleluya. Kita nggak perlu adu-adu masalah di sini. Kita hanya boleh bilang Tuhanku adalah Tuhan yang besar. Kalau Tuhan menyertai kita, maka lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang dalam, kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik dan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dia yang berfirman, maka semuanya jadi. Apa yang difirmankannya itu tidak pernah gagal. Kalau Dia berfirman, Tuhan menyertai setiap kita, maka Dia akan kerjakan dan lakukan, dan sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai setiap kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
sekalipun lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah pujian ini menjadi iman kita, menjadi janji kita sama Tuhan. Katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu. Sebab Engkau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin Tuhan. Kau bersabda, yes God, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yesus, ku percaya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, Kau berfirman. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Hanya Kau Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh hanya sampai hari ini oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun banyak tekanan, persoalan kehidupan, himpitan, rintangan, halangan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tidak mau goyah, sebab kami tahu ketika kami bersandar kepada Allah kami yang hebat, Allah kami yang kuat, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, bagi yang lemah, bagi yang letih lesu, Tuhan bangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu akan janji dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tuhan memberkati gereja Tuhan, memberkati jemaat Tuhan tempat ini. Kami terus mau bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan kami, mengajar kami terus supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, mengerti hati, pikiran, dan perasaan-Mu Tuhan, supaya kami hidup kami selaras dengan mau-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah hari ini.
Tuhan berfirman melalui hamba-Mu yang akan melayani membawakan pesan Tuhan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalomnya kok sedikit. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan Allah atas kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itulah yang mengubah kami. Izinkan Bapa kami memberikan roh hati kami, untuk kami memberikan hati yang subur, hati yang gembur untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa kami percaya Engkau memberkati yang melayani, dan Engkau juga memberkati kami yang menerima kebenaran ini. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekali lagi saya sapa saudara, shalom. Puji nama Tuhan. Selama kita tidak jumpa ya, karena saya banyak di Malang, dan saya juga mohon izin Bapak Gembala, mungkin dari bulan 6 sampai ke depan saya lebih banyak lagi di Jawa. Jadi ya mohon maaf kalau saya tidak muncul-muncul di gereja. Bagaimana kabar saudara? Luar biasanya di sini apa semua? Semua diberkati Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Ini tema gereja kita untuk bulan ini, yaitu menanggalkan manusia baru. Seperti yang Bapak Gembala tadi katakan, firman itu enggak hanya untuk berkata tentang berkat. Ini diberkati, ditambah-tambah kita. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah untuk gimana kita menanggalkan manusia baru. Amin. Manusia lama, maaf. Manusia lama kita. Amin. Amin. Aminnya bareng. Saya senang kalau saya lagi bawa firman tentang hal-hal yang agak rumit sedikit, terus aminnya itu bareng. Amin. Yes. Itulah PPCC selalu berkemenangan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-9 dan 10. Saya baca ayat 9, panjenengan baca ayat yang ke-10 ya. Demikianlah firman Tuhan di dalam Kolose ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar aliknya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-10, di sini firman Tuhan berkata waktu itu kepada jemaat Kolose, dan pagi hari ini juga dikatakan kepada saudara dan saya bahwa jangan lagi kita saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta, perhatikan, kelakuannya. Berarti manusia lama itu punya kelakuan yang gak baik. Saudara percaya? Yang duduk hari ini di hadapan saya, saudara dan saya, apakah kita ini orang baik-baik dulunya? Halo? Yang enggak cuma di pojok, begitu, Kak Maida tok. Saudara percaya bahwa saudara dan saya dulu, sebelum kenal Yesus, sebelum hidup diperbaharui, kita ini bukan orang baik-baik. Amin. Amin. Saya juga mengamini itu. Firman Tuhan ditulis tidak pernah salah. Karena itu Tuhan katakan kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Berarti kelakuannya ini nggak ada yang baik. Ya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halik.
Kita nanti mau belajar tentang kata terus-menerus. Saya semalam-malaman mikir, Bapak Ibu Saudara, terus-menerus. Berarti pembaharuan yang dilakukan atas kehidupan roh anak-anak Allah itu terus-menerus. Yang setuju katakan? Kalau tadi pemimpin pujian katakan kalau masalah itu ada kadaluarsanya. Amin? Saya percaya. Kalau saudara dan saya belajar di dalam perjalanan domba, seekor domba, seorang anak-anak Tuhan, perjalanannya sekalipun dalam lembah kekelaman aku tidak akan pernah takut, karena tongkat Tuhan itu bersama kita. Kita hanya dibawa jalan, yang setuju katakan. Kalau nggak dibawa jalan dalam lembah kekelaman nggak seru. Benar ya? Kalau di Malang ini sekarang lagi musim kayak rekreasi itu berjalan itu di gelap-gelap. Rumah-rumah hantu begitu ya. Saya dengar aja sudah bagi saya tidak seru itu. Tapi bagi anak-anak muda yang coba berpetualang dia bilang itu yang seru. Susah-susah jalan terus dor gitu kan, gitu kan? Itu bagi kita orang tua nggak seru, itu bisa jantungan. Tapi bagi anak-anak muda yang rindu pengalaman ini paling seru, Mas. Saya bilang ini apa modelnya? Ada yang pakai mobil jalan ke basement, wah nanti dibuka mobilnya, itu nggak seru bagi saya. Mengagetkan. Tapi bagi orang-orang yang perlu pengalaman itu paling seru. Hidup ini butuh pengalaman, amin. Apalagi pengalaman bersama Tuhan. Sedap. Kalau Bapak Gembala tadi katakan menurut berita dunia, bulan 6 ke depan akan terjadi resesi. Bapak Ibu Saudara, kami ini petani bunga ya. Tuhan izinkan kami ini, saya ini hidup dari menjual bunga. Bayangkan, Desember, Januari, Februari, Maret Bapak Gembala. Di Malang itu anginnya luar biasa. Namanya bunga itu kelopaknya tidak utuh Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa bilang receh, tahu receh enggak? Pecah semua. Coba bayangkan apakah kami bisa menjual bunga dengan kelopak yang pecah-pecah itu? Rasanya kalau saya hitung Bapak Gembala, setiap bulan, Januari, Februari, Maret begitu ya, itu ruginya, minusnya bukan 1 digit. Ada temennya digitnya sampai 2 digit. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dan saya percaya kalau Tuhan saja tidak tinggalkan saya percaya pasti Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda. Amin. Karena itu dari sini kelihatan semuanya segar, semuanya cantik, semuanya tampan, semuanya semeringah. Itu adalah bukti bahwa kita disertai Tuhan. Amin. Coba pandang kanan kiri saudara. Ada yang lesu? Ada yang tidak bersinar mukanya? Semuanya harus tersenyum. Karena bagi kita masalah itu berkat itu ada di atas kepala orang Amin. Baca firmannya tajam ini luar biasa itu. BPCC menyala gitu kan ya. Jadi berkat itu ada di atas kepala orang benar. Selama Anda dan saya benar, berkat tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin ya. Pagi hari ini judul firman Tuhan sederhana sekali yaitu transformasi. Transformasi itu perubahan. Ketika ayat 9 dan 10 kita baca, kita diperhadapkan dengan dua sisi. Manusia lama dengan kehidupan dan kelakuannya, atau kita memilih manusia baru dengan segala berkat-berkatnya. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Ya, karena orang sekalipun sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikasih modal sama Tuhan, itu percaya dan iman kepada Yesus. Itu modal pertama. Amin. Yang keduanya, apakah kita mau memberikan hati untuk ditransformasi oleh Allah?
Karena Tuhan itu free will. Kalau saudara menggenggam yang namanya kelakuan lama, sekalipun katanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup Anda tidak akan pernah bisa berubah. Dan ujung-ujungnya yang jadi pertanyaan, dia diberkati kok aku tidak? Sama-sama anak Tuhan. Dan jawaban itu sebenarnya ada di dalam hati saudara dan saya. Iman itu penting, tapi kelakuan juga penting. Amin. Katakan dok dengan sebelahnya, imanmu penting, kelakuanmu juga penting. Gitu. Ya, kelakuan itu ternyata penting. Firman Tuhan katakan, kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Saya kadang merenung, dulu saya belum bertobat, saya juga punya kelakuan yang kurang bagus, bukan kurang bagus, bahkan sangat-sangat tidak bagus. Karena itu firman Tuhan juga dikatakan, firman ini fungsinya untuk mengajar, mengingatkan. Dan ujung-ujungnya kalau kita baca firman, kita jadi jadi malu. Kenapa dulu saya seperti ini? Kenapa saya berbuat seperti ini? Malu loh. Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Karena Dia Bapa kita. Justru Dia mengajar kita. Mengajar kita bagaimana caranya menanggalkan manusia lama. Sakit. Gak enak. Karena manusia lama dengan kelakuannya yang buruk itu. Jujur kata-kata dunia itu yang paling asik. Benar ya, asik. Kelakuan manusia lama itu asik. Di sana ada perzinahan, di sana ada kutuk, di sana ada tidak suka mengampuni, suka bertengkar, suka memfitnah orang, menjatuhkan orang. Rasanya bangga ketika menjatuhkan orang. Rasanya bangga ketika bisa menjelekkan orang di hadapan orang banyak. Buktinya, nih aku yang benar, tak jatuhkan kamu. Kalau kita mau belajar kebenaran firman, justru ketika kita mengambil sikap yang seperti itu, kita ini malu. Malu ya? Coba saudara lihat di sidang-sidang, di acara apa, yang sepertinya benar, angkat tangan, kamu dang. Sepertinya sudah kita yang paling benar. Tapi justru orang yang melihat itu, orang yang mempunyai firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupnya, dia merasa malu. Kok izin ya lihat kayak gitu. Apalagi yang berdiri dan mengacung-ngacung gini itu anak Tuhan. Kita tambah malu lihatnya, betul? Mengacung begini ke orang. Nah yang banyak ke kita, betul? Yang banyak ini loh ke kita. Coba saudara kalau ngacung, kamu. Justru yang banyak ke kita. Tuhan katakan sebelum kamu bicara, koreksi. Kalau kita menyalahkan orang, kamu ini begini. Nah tudingannya, justru Tuhan menuding kita. Kamu lebih parah sebenarnya. Tapi namanya manusia itu paling pintar menutupi dan namanya keparahan itu. Karena itu Tuhan berikan pemilihan, kamu mau menanggalkan manusia lama, pakai manusia baru, atau tetap jadi manusia lama. Itu pilihan ada di kita. Hidup baru di sini artinya adalah lahir baru. Sebenarnya kita sudah dikasih pengertian sama Tuhan itu secara terbuka. Kelahiran baru, ilustrasinya adalah seorang bayi yang lahir. Namanya bayi di dalam perut sama bayi yang lahir di luar perut kita. Halo ibu-ibu, apakah bayinya beda? Halo? Apakah bayinya beda? Sama kan? Iya kan, sekarang teknologi lagi keren-kerennya ini. Bayi sudah bisa dideteksi sampai 4 dimensi, 5 dimensi. Hidungnya terlihat gitu ya, rambutnya terlihat, oh kayak mamanya dilihat, oh kayak gini nanti gitu. Ketika bayi itu lahir ya sama, bayinya lahir sama, tetap bayi, tapi dimensinya berbeda. Dulu dia hidup di perut, sekarang hidup di dunia. Betul?
Dan bayinya nggak mungkin masuk lagi ke perut kita. Betul kan Ibu-ibu? Bayi itu tidak akan pernah bisa masuk kembali ke perut mamanya. Tetapi yang dialami bayi itu, dia akan bertumbuh menjadi manusia dewasa. Betul? Ada yang bayi lahir berbulan-bulan tetap segitu, tidak modot-modot. Kalau orang Malang bilang modot. Ya, kalau orang bahasa Indonesia bilang bertumbuh jadi besar. Ya, anak saya Ronggo itu lahir 3,8 kilo. Lahir prek. 1 minggu 4 kilo lebih. Kan berkembang kan? Betul kan? 1 bulan dia jadi berapa kilo? 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nah sekarang dia luar biasa, 90 kilo. Berarti ada perkembangan yang luar biasa. Kan begitu ya? Setelah dia memutuskan gak jadi aparat, ya, kita kalau mempersiapkan sudah semangat aparat gitu. Tapi maksud Tuhan tidak begitu. Ya kita harus tunduk dong, betul? Ketika dia mengalami hal-hal yang menurut dia tidak baik, satu hal yang dia katakan kepada saya tidak bisa berkutik. Kalau bapaknya marah gitu kan ya. Kalau saya tidak bisa berkutik, dia bilang, "Mah, aku kerja model gini. Aku berkenan di hadapan orang, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya jawab?" Bapak Ibu Saudara, saudara bisa menafsirkan sendiri kan? Saya hamba Tuhan, dan saya terima kasih Tuhan berikan yang terbaik untuk anak saya. Nah, ketika lolos dari sana, bertambahlah perkembangan. Ya kan, dari 67 kilo, 68 kilo, sekarang 90 kilo. Luar biasa sekali. Itulah bayi lahir dari kecil, nggak mungkin kecil terus dia akan berkembang. Bagaimana dengan kelahiran baru kita? Bukankah Nikodemus pernah menjawab, loh, lah mosok bisa? Wong saya ini sudah tua, lahir baru, balik lagi kan nggak mungkin. Kelahiran baru secara surga, kita lahir baru, dapat modal dari Tuhan. Percaya, iman kepada Yesus. Setelah lahir baru, harusnya manusia yang lahir baru tidak bisa kembali kepada manusia lama. Harusnya dia mengalami perkembangan demi perkembangan. Makanya itu ada kata-kata diperbaharui terus menerus dari hari kepada hari. Transformasi yang dilakukan Yesus kepada kita tidak ada kadaluarsanya. Amin. Terus menerus. Ketika orang itu dihadapkan dalam ujian yang besar, ketika dia mengalami ujian yang besar, kesakitan, parah, air mata, harusnya anak Tuhan itu berkata, puji Tuhan. Amin. Wes gak ono amine. Amin. Ya. Berarti ada promosi, ada naik tingkat, ada naik tangga dari sini ke sini ke sini, semua harus uji. Kalau Anda tidak ujian, Anda tidak naik kelas. Kalau Anda tidak diizinkan Tuhan menghadapi masalah yang besar, Anda tidak akan menjadi orang yang jempolan. Karena anak Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan, engkau diajar oleh Tuhan sedemikian rupa supaya engkau tidak hidup menjadi anak-anak gampang. Seorang atlet ini diajar sedemikian rupa. Ya, mungkin saudara tidur, dia harus bangun, dia harus latihan. Ya, Anda harus istirahat, rekreasi, dia nggak bisa. Harus latihan supaya apa? Dia bisa menang satu perlombaan. Ya, saya beberapa bulan kemarin Tuhan izinkan mengikuti perlombaan merangkai bunga beregu di Hong Kong. Saya akan bercerita bukan sesuatu hal, penghargaan award yang kami terima. Ya puji Tuhan, Tuhan izinkan kami menerima Merit Award Outstanding.
itu seperti juara-juara favorit begitu ya. Yang saya mau renungkan dan saya bagikan kepada saudara. Orang itu kalau nggak latihan, nggak bisa. Betul? Saya ini orangnya males, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya males jalan kaki, kadang ke situ, saya terus sebentar, goncengan lah. Naik mobil bentar lah. Begitu di Hong Kong, Bapak Ibu Saudara, sehari saya harus jalan 10 kilo. 11 kilo dengan bawa barang. Jadi saya harus naik kereta api 3 kali ganti, namanya ke kota, satu kota namanya Mongkok. Kota itu tempat bunga-bunga mereka. Kita ini dikasih uang $4.000 mereka untuk belanja. Jadi dikasih pemerintah Hong Kong itu $4.000 mereka untuk belanja bunga di orang-orang mereka juga gitu. Kan enggak mungkin kita lomba bunga cuma $4.000, kita habis sampai $11.000. Jadi kita sudah dikasih tanggung belanja dek masyarakatku. Sehari 3 kali belanja. Bayangkan saudara harus jalan terus. Kalau jam 9 malam saya di hotel tuh namanya salon pas itu kaki saya ini 8, yang ini 5. Tak puasang kalau nggak gitu besok saya nggak bisa kerja. Karena saya harus merangkai bunga itu 4 hari, 4 malam. Karena nggak biasa jalan. Ketika diperhadapkan dengan kenyataan sehari jalan 10 kilo, 11 kilo, aduh kayak pingsan saya. Kakiku sakit. Saya bilang tahu gitu bawa sepatu 2 ya. Atau mungkin sendal jepit, untung saya beli sendal jepit. Tapi tidak mungkin saya kompetisi dengan bersendal jepit, kan begitu ya? Hal yang aneh bagi mereka. Ini loh Pak, ini kehidupan. Ketika sambil saya berjualan, ya setengah jengkel, geregeten, mangkel, kakiku sakit sudah jalannya itu. Nah, komando dari ketua tim saya, namanya Bli Komang Danuarte, itu orang Bali, itu maskot Indonesia, satu-satunya desainer tradisional Indonesia ada di Bali. Namanya Bli Komang Danuarte. Dia tuh nyuruh beli bunga itu kok yo gak mesisan gitu loh. Mesisan tuh artinya kok gak sekalian ngono loh. Oh inilah beli ini nanti ini gitu kan. Belilah Bu Gloriosa. Terus ini apa namanya? Kantung semar dan ini wes itu tok. Begitu dipasang kurang. Bu beliau lagi jalan dari tempatnya ke stasiun itu tadi sudah 2 kilo dewe Pak. Belum turun jualan saya sampai, ya Gusti, ya begitu. Kok gak sekalian, besok jalan lagi, itulah kehidupan. Ketika saya di kereta saya merenung, iya ya, andaikan saya ndak mager, saya selalu jalan kaki, tiap pagi, latihan, ya ndak ngefek, amin. Itu kehidupan. Kayaknya sederhana saya jalan beli bunga, ternyata ada pesan Tuhan yang diberikan. Kalau Anda tidak mengalami namanya kesusahan, Anda tidak mengalami kebangkrutan, Anda tidak mengalami sakit hati yang harus mengampuni, saudara akan bilang, ampun Allah, lah gombal namanya betul. Oh kamu harus ini, kamu harus nabung, kamu harus siapkan ini, proyek ini. Ketika kamu hanya bisa bilang begitu, tapi tidak pernah mengalami kebangkrutan, itu namanya gombal. Ya kalau orang Jawa bilang gombal. Ngomong saja. Tapi ketika kita jatuh bangun di dalam, perkataan kita akan penuh kuasa. Amin. Jadi siap untuk dibentuk Tuhan. Amin. Siap untuk ditransformasi oleh Tuhan, diubah. Ya terserah Tuhan. Terserah Tuhan caranya. Saudara dan saya punya masalah sendiri-sendiri. Seperti tadi yang dikatakan yang semua bagoyang di depan ini. Ya, orang Malang bisa bilang bagoyang. Ditanya sama pemimpin pujian, apa ndak punya masalah? Karena bagi dunia yang bisa bagoyang-bagoyang begitu adalah orang-orang happy yang tidak punya masalah. Namanya masalah itu tetap ada sampai kita pulang. Amin? Loh, ya nih Kak Titi. Amin? Amin. Tapi itu biasa. Biasa itu.
Ada Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita. Yang beri kemampuan, yang beri kekuatan. Dan Tuhan akan menjadikan kita berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena kita anaknya. Amin. Kalau anak orang lain ya tidak. Saya punya uang 100 juta. Tak kasih no siapa ini? Ya anakku lah. Betul ya? Gak mungkin anak tetangga saya kasih. Kalau kita percaya, kita terima Yesus sebagai modal pertama. Kita punya iman. Kita percaya Yesus. Dan Tuhan katakan di situ, tanggalkan manusia lama dan kelakuannya. Mau nggak kita? Kalau kita mau, ya berkatlah yang datang. Nggak mungkin kita nggak diberkati, nggak mungkin kita tergelincir, nggak mungkin kita kekurangan. Pas butuh, pas ada. Amin. Sering nggak sih ngalami pas butuh, pas ada? Saya juga sangat-sangat sering. Ya, luar biasa loh Tuhan. Pas butuh loh, pas ada. Pertolongan dia itu tidak pernah terlambat. Ya, jadi di sini dikatakan kehidupan lahir baru itu terima Yesus. Kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Kolose 2 ayatnya ke-6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima Yesus, iman kita tetap. Percaya. Kalau percaya Tuhan, berarti kita siap diproses oleh Tuhan. Ya, bayi itu untuk menjadi besar itu prosesnya juga tidak gampang. Harus melalui yang namanya suntik imunisasi itu banyak. Betul ya ibu-ibu ya, paling tidak tega kalau lihat anak kita disuntik imunisasi. Kalau BCG aja nggak panas, tapi DPT 1, polio 1 panas. Bukan hanya anaknya, orang tuanya begini terus, setiap malam nggak bisa tidur ini bayi. Bayinya juga sakit panas. Karena dimasuki virus, supaya dia kuat. Kebal loh katanya Pak Pendeta. Ya toh, dimasuki virus tambahan. Apakah kita siap dimasukin virus oleh Tuhan? Supaya apa? Kita kuat. Amin. Kalau anak Tuhan nangis, nggak nangis toh itu. Biasa kepopo. Apakah kita nggak boleh nangis? Boleh. Saya hamba Tuhan nangis setiap hari. Masalah saya banyak. Masalah keluarga, masalah anak, masalah cucu, masalah pekerjaan, masalah kembang yang diterpa angin, ribut pagi, siang, malam. Ya Allah, saya gitu. Nangis saya itu. Kalau secara hitung-hitungan dibayar apa ya anak buah banyak. Mana di kantor Malang, mana yang di Bali. Ketambahan lagi mana yang di Semarang. Tak bayar apa pada itu saudara. Tapi Tuhan lalu semua tidak ada yang kita utang. Amin. Semuanya terbayar dengan baik. Saya juga tidak punya utang PLN, tapi saudara. Terbayar tuh PLN-nya, angkutan terbayar, semuanya terbayar. Karena itu kadang anak Tuhan itu dibawa Tuhan itu juga terheran-heran. Betul? Betul? Heran, kok bisa? Itu loh Tuhan kita, ajaib. Selalu bisa. Amin ya. Jadi kita dikenalkan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Perjuangan mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada berjuang untuk mencapai sesuatu. Saudara setuju? Saya dulu untuk mencapai Yesus butuh perjuangan. Karena saya tidak seiman dengan Allah. Perjuangannya sulit. Tapi bagi saya pribadi, lebih sulit saya mempertahankan itu. Yang saya setuju dengan saya katakan amin. Bukankah dunia menawarkan kita banyak hal? Ketika kita sulit, keuangan, mepet, bayar kos gak bisa. Mungkin enggak 2 bulan, aduh, piye itu? Dikeluarkanlah kita. Gimana ini caranya? Bukankah dunia menawarkan melalui HP kita? Pinjol. Ya kan? Gampang. Pinjol, tinggal kirim KTP, tinggal kirim apa. Saya loh sering saudara sampai hari ini ditelepon pinjol. Karena nama saya dipakai kayak referensi mungkin ya.
apa pawaan ya Tuhan saya ini. Pawaan itu artinya kok saya selalu mamaku dipinjem-pinjem gitu. Saya juga nggak tahu, saya tidak pernah pinjemkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kok saya tidak menyewakan nama. Kan? Tapi nama saya kok selalu, Bu ini loh, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dunia menawarkan kemudahan. Dunia menawarkan instan, tapi Tuhan menawarkan proses. Amin. Pilih yang mana? Proses apa instan? Amin. Saya setuju dengan saudara. Karena yang instan itu nggak sehat. Betul? Betul nggak? Yang instan itu nggak sehat. Dia ada aroma, dia ada perasa, ditambah-tambahkan di situ sehingga mirip dengan yang asli. Tapi yang asli harus proses dulu. Kalau mau minum kopi yang sehat, oh itu harus gini dulu, dijemur, oh ini. Prosesnya lama gitu. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup ini proses. Dan proses tidak ada kadaluarsanya. Yang setuju katakan? Amin. Coba katakan sebelah saudara, proses hidup tidak ada kadaluarsa. Ya, gak ada expired. Tuhan terus proses sampai dia melihat iman kita seperti Yesus. Amin ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi menjadi ciptaan baru itu anugerah, tetapi hidup menjadi manusia baru butuh perjuangan. Saya percaya Yesus itu anugerah. Saya bisa dibawa Tuhan percaya Yesus itu satu anugerah besar bagi saya. Kalau dulu saya menunggu anak saya yang terkapar di rumah sakit karena tidak bisa bangun, karena sumsumnya sudah diambil semua dari punggungnya, ya, dan dia kalau miring aja itu harus dibantu pakai korset besi. Itu saya menyesal, aduh anakku kenapa seperti ini, anakku lumpuh seumur hidupnya kata dokter seperti ini. Tapi ketika saya kenal Yesus, saya katakan amin, puji Tuhan. Amin, saudara. Justru lewat anak saya sakit, Tuhan izinkan saya kenal dia. Kamar anak saya bersebelahan dengan Cetro. Anak saya kalau di rumah sakit 6 bulan, Bapak Ibu Saudara. 7 bulan. Ya, untuk memproses sumsumnya supaya bertumbuh itu bertahun-tahun baru bisa pulih. Itu saya dengar kalau malam suster-suster itu bernyanyi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Saya berpikir dalam hati saya, Yesus itu siapa? Kenapa kekuatan orang ada di dalam diri? Hari ini aku tidak kuat. Hari ini aku merasa sakit hati. Kenapa anakku bisa lumpuh? Anak saya tidak punya sumsum. Anak saya miring aja membutuhkan dibantu harus pakai korset besi. Ketika dibawa Tuhan proses saya bisa kenal Tuhan. Hari ini saya sampaikan mengenal Yesus itu anugerah. Amin. Tapi hidup berjalan dengan Yesus gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Gak gampang. Bawa salib gak gampang. Salib itu berat. Jangan saudara bilang gampang. Ayo. Kata-kata gampang, mudah, biasa. Itu bagi orang-orang yang sudah melalui yang ngeri itu loh, Bapak Ibu Saudara. Betul? Ngerinya itu loh luar biasa. Ketika kita mengalami itu, kita akan bisa dengan semangat yang gampang. Semangat ayo. Mudah ikut Tuhan. Tuhan pasti tolong. Kenapa? Karena dia sudah masuk jurang itu. Dia merasakan sakit, merasakan air mata, merasakan penderitaan. Dan dia juga mengalami pertolongan Tuhan. Gak mungkin dong kita mengalami pertolongan Tuhan kalau kita gak terjepit. Betul? Jadi siap menjadi manusia baru. Mematikan keinginan daging. Serta kelakuannya. Yang sedap kata dunia. Tapi tidak sedap di hadapan Tuhan. Menipu. Enak. Hari ini tadi saya sambil berangkat ke sini. Saya dengan
Bapak Ibu Saudara. Enak nggak sih? Hitung-hitungan dunia enak dong. Bisa pesiar, bisa beli ini, beli itu, rumahnya mewah. Di hadapan manusia orang ini sangat kaya. Tapi apakah berkenan di hadapan Tuhan? Orang nggak selamanya akan hidup. Kaya belum tentu. Mati itu satu ketentuan. Mau pulang kemana kalau mati? Kalau nggak taat sama Tuhan. Saya bilang gak enak, enggak ya dihukum. Iya dihukum. Diambil kekayaannya. Ya, gak enak. Ujung-ujungnya gak enak. Tapi berjuang bersama Yesus gak gampang. Ya, memikul salib gak gampang. Tapi ujungnya kemenangan. Amin. Kalau saya memilih itu, gak gampang. Karena hidup saya akan berakhir di tangan Tuhan. Saudara pikir saya gak punya masalah. Pengen nangis, aku kok ditanyain, mungkin gak punya masalah. Air mata saya setiap malam. Masalah dok. Keluarga masalah dok. Anak cucu masalah. Tapi saya bisa katakan, semua ada luar sana. Amin. Kalau waktunya Bapak Ibu, tangisan kita bisa berubah menjadi tarian. Kalau kita mau sekarang nangis dulu. Nangis so enggak apa-apa. Sedih oh enggak apa-apa. Manusiawi. Tapi ada Yesus yang siap menampung air mata kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan susah. Jangan sedih. Ayo, nikmat kok bersama Tuhan. Pasti ujungnya baik. Kok hari ini kita senang kok, ujungnya enggak tenang. Ujungnya berantakan. Tapi hari ini kita menangis bersama Bapa. Ujungnya kemenangan. Amin ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi iman itu penting, tapi kelakuan itu juga sangat penting. Perjalanan iman, nomor 1 tadi sudah saya sampaikan. Modal awal yaitu terima Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-6. Ambil pilihan, hidup di dalam Yesus. Yang kedua, siap tumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus. Kolose 2 ayat yang ke-7. Orang yang berakar kuat di dalam Yesus, ya, orang yang berakar kuat di dalam Yesus, dia siap dibangun di atas Yesus. Orang bangun itu butuh proses. Nggak ada simsalabim abrakadabra, bangunan berdiri. Itu Mickey Mouse cucu saya. Ya, hidup ini tidak guyonan loh Bapak Ibu Saudara. Hidup ini berjalan ke depan. Kita nggak bisa mundur ke belakang. Karena itu jangan berpikir sendiri. Pikirlah bersama Yesus. Hidup ini nggak guyonan. Melangkah. Hidup ini sungguhan. Bukan panggung sandiwara. Kalau sandiwara sehari ini. Dari start pertama langsung end. Selesai. Tapi hidup ini proses. Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Bonus pertama, dikenalkan Yesus. Langkah kedua, siapa diproses, ditransformasi, diubah oleh Tuhan. Perubahan itu mendatangkan kesakitan dulu, Bapak Ibu. Tapi setelah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kamu, hidup berkemenangan, diizinkan mengalami lembah kekelaman, akhirnya kita bisa bersaksi, kita bisa katakan jangan khawatir, Tuhan pasti tolong. Opo oce, aku sudah pernah ditolong. Berarti yang sudah memberi nasihat ini sudah pernah melalui yang namanya lembah kekelaman. Hidup maju terus. Di sana ada jurang, di sana ada kerikil, di sana ada batu karang yang siap menghadang kita. Yesus ketika mengambil langkah, memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, dia pikul salib. Dia berjalan, dia tahu konsekuensinya. Kalau dia pikul salib, dia pasti akan disalib. Sakit rasanya Bapak Ibu Saudara. Demi apa? Demi sebuah mahakarya, yaitu saudara dan saya. Tuhan ambil konsekuensi itu. Kita
kita pun juga harus mengambil konsekuensi itu. Tuhan katakan kamu harus siap dibangun di atas Yesus. Kamu harus siap ditransformasi, diubah pemikiran, hati, kelakuan yang dulu. Yang dulu kita enjoy menikmatinya, kita harus melepaskannya. Oh, dulu sering berjudi, waduh, dulu sering gandeng sana, gandeng sini, seakan-akan ngetop, ya toh? Ngetop kan, seakan-akan cantik, digandeng sana, digandeng sini, aduh aku ini paling cantik. Tapi ketika kenal Yesus, tanggalkan manusia. Hidup dalam kekudusan, karena aku yang kau sembah adalah kudus. Dulu setiap minggu bisa pesiar ke Singapura. Mungkin ke Korea, ganti hidung, ganti mata, ganti telinga, kan begitu ya? Tapi ketika kenal Tuhan Yesus, salah. Kamu apa adanya itu lo cantik. Amin. Coba sih lihat kanan kirinya, apa adanya atau apa yang sudah dirubah. Nah, yang dipandangi bilang, menyala wajahku. Wah, saudara, sekarang lagi marak itu yang namanya. Ya, kita itu menyala di hadapan Tuhan, kita udah cantik di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, merawat itu lebih penting daripada merubah. Ya, jadi kalau Tuhan yang merubah kita pasti benar. Ya, kita merubah diri kita sendiri gak benar, Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan yang merubah kita. Ya, sekalipun sakit gak apa-apa. Ujung-ujungnya pasti indah. Ya, jadi hidup harus punya kepercayaan penuh, hidup baru. Kita percaya, kita sudah dilepaskan dari manusia lama oleh Tuhan. Kita diberikan manusia yang baru. Kita dulu berhutang dengan Tuhan. Ya kan? Ya Bapak Ibu Saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak kehilangan sebuah agama. Dia tidak kehilangan keyakinan, tapi dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita kenal Yesus, kita diberikan kemuliaan oleh Tuhan. Ya, kita hutang-hutang kita sama Tuhan dibayar lunas. Loh, saudara baca ya, coba. Kolose 2 ayatnya yang ke-14. Saya akan cepat di sini. Kolose 2 ayatnya yang ke-14. Dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan Yesus di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita menerima perjamuan kudus. Kita minum darah dan makan tubuh Yesus. Kita harusnya mati binasa, Bapak Ibu Saudara. Kita lahir itu sudah membawa kutub. Yang percaya katakan amin. Mana ada bayi lahir tanpa dosa? Dia sudah membawa kutub. Satu kutub keturunan Adam dan Hawa. Kita sudah bawa. Lahir itu sudah bawa kutub. Mau hidup yang seperti apa kita? Kalau kita tidak percaya Yesus, kutub itu akan mengantar kita sampai kita mati. Tapi ketika kita percaya Yesus, lunas semua hutang kita. Hutang atas kutub itu. Kalau tadi Kak Maida katakan, kalau kita terima hadiah saya ya, kan gitu kan. Kalau bawa jadi WL itu saya senang, semangat. Gitu kan ya. Meloncat gini. Kalau saya kan sudah pensiun jadi WL, saya tidak bisa meloncat. Entah kenapa saya tidak bisa meloncat. Jawabannya ada pada Anda. Mungkin karena timbangannya 76 kilo. Saya sakit saudara dari tanggal 14 gitu. Ya enggak turun itu. Turun 2 on, naik 1 kilo. Tapi itulah anak Tuhan, luar biasa. Kan begitu ya. Jadi Kak Maida katakan, aku kalau terima hadiah, yes, amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bukan terima sekedar hadiah, terima keselamatan. Karena itu yang jadi kunci utama anak-anak Tuhan. Muka kita ini loh cantik berseri-seri, amin. Ya toh? Kenapa? Karena kita percaya, pede kita. Hutang kita sudah lunas dibayar Tuhan. Dapat pelunasan hutang. Ini bukan main-main, kok hutang dunia kita bisa kerja. Ini hutang yang membawa keselamatan Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya tunggang balik, berupaya, berbuat mati-matian, berbuat
berbuat baik supaya masuk surga. Tapi saudara dan saya sudah dijamin. Kamu di mana aku berada, kamu pasti berada. Lah keren Bapak Ibu Saudara ya toh? Kalau hari ini kita susah gak apa-apa. Ada es payutnya susahnya, nanti hilang sendiri susahnya. Ya, nanti hari ini tidak bisa bayar kos. Percaya, pulang dari tempat ini. Saudara pasti punya uang untuk bayar. Amin ya. Ya, karena di surga tidak ada utang-utangan. Ya, di surga tidak ada hutang-hutangan. Di sana itu semuanya lunas. Jadi hari ini yang nggak bisa beli rumah, cuma bisa kos, nggak apa-apa. Nanti pasti punya rumah sendiri. Di surga itu lunas semuanya. Ada rumah, ada kesehatan, jantung baru, ginjal baru. Mungkin hari ini sakit, nggak apa-apa, nikmati. Pasti nanti ada kesembuhan. Ya, apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau mengubah, mentransformasi otak kita, pikiran kita, hati kita untuk lebih percaya kepada Dia. Ya, jadi kita diajar Tuhan sudah nggak usah mikir yang di bawah ini, pikir yang di atas. Perkara yang di atas itu lebih penting. Ketika kita mau belajar lebih mengerti kebenaran firman, kita akan tahu betapa pentingnya urusan yang di atas. Yang di bawah itu mengikuti saja Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, semakin menyelidiki perkara di atas, maka akan mengerti banyak apa yang membahayakan di bumi. Mengerti artinya melepas manusia lama, karakter lama. Yang jelek-jelek ayo dilepas. Sifat keduniawian. Kalau ketika ayatnya yang kelima nanti dibaca sendiri, PR di rumah, sifat keduniawian kita dilepas. Kenapa? Karena kita tahu konsekuensi kita. Seperti Yesus, kalau aku memilih menyelamatkan Erwin, menyelamatkan saudara, Yesus tahu konsekuensinya, disalib. Sakit semua. Ya? Dicambuk, dirajam, sakit kabeh Tuhan Yesus itu ya. Dihina. Sampai firman Tuhan katakan dia seperti manusia gitu loh. Tidak ada yang memperhatikan gitu loh. Kok tidak punya arti gitu loh Tuhan Yesus itu. Dia ngambil konsekuensi itu demi keselamatan kita. Sekarang kita juga ambil konsekuensi itu dong. Tanggalkan manusia lama kita. Karena kita tahu konsekuensinya. Kolose 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi Tuhan katakan di ayat yang kelima kan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenyajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Yang jelek-jelek kelakuan lama-lama jelek-jelek itu buangan semua. Karena kita tahu konsekuensinya. Allah pasti murka dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Murka Allah atas kita. Bahaya. Itu yang kita harus tahu konsekuensinya. Orang yang menabur dia pasti menuai. Itu firman Tuhan. Kalau kita menabur kedurhakaan. Kita menabur sakit hati. Fitnah, dendam, tidak ada pengampunan, kita juga akan menuai dari apa yang kita sakiti. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekarang kita harus cepat di sini cara menanggalkan manusia lama. Berarti yang pertama matikan kehidupan keduniawian. Ayat yang kelima sampai ke-7. Ya, sampai yang ke-7 nanti dibaca di rumah. Yang kedua, buang dosa cara hidup yang lama. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ya, jadi manusia lama kegiatan-kegiatannya semua dibuang. Itu di ayat yang ke-8 sampai ke-9. Yang ketiga, bersiap mengenakan manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu Erwin ini jahat sekali. Kelakuannya uelek sekali. Tapi kalau saya sudah dikasih modal Bapa, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya saya ciptaan baru di dalam Yesus. Yang lama ya sudah dikubur. Yang baru dibangkitkan dan itu ada di dalam saya. Di
dalam saudara. Ya, saudara ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sekarang yang asik ini, yang poin yang terakhir, ya, ayat yang terakhir kan ayat kesukaan kita semua, ya, amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi, mengapa harus terus-menerus diperbaharui? Mengapa Tuhan kok gak sekalian? Seperti saya tadi bilang sama Brikoman, kok gak mesisat sih? Beli tuh kok gloriosa, rumput ini dicatat. Kan begitu. Enggak saya bolak-balik mongkok. Apa waikan? Kalau enggak salah waikan gitu. Balik mongkok meneh. Waikan meneh. Sampai saya keliru kesasar ke Taiwan. Kan ada itu. Waikan ada Taiwan. Wancai ya, Wancai Taiwan. Kan ada Taiwan ada Wancai. Jadi harusnya naik dari stasiun Wancai ke Mongkok. Balik lagi ke Wancai, ke Victoria. Balik lagi ke Mongkok sampai ke Sasar. Keliru ke Taiwan. Nah itu tidak balik-balik. Makanya orang kalau sudah dibawa menikmati arus kehidupan yang asik itu, kita harus konsentrasi. Konsentrasinya mengarah kepada Tuhan. Jangan bikin karepe dhewe. Lek bikin karepe dhewe pasti kesasar. Amin. Coba katakan sebelah. Lek lagi dalam masalah, coba. Ojo sak karepe dhewe. Fokus sama Tuhan. Biar ndak ke amin. Lek sak karepe dhewe mikir ndak fokus lagi Taiwan, Wancai apa. Ya kesasar saya. Gak balik-balik, wis balik kena marah lagi saya. Kan begitu lama sekali. Ndak taunya saya kesasar. Gitu. Karena rodok dongkol pesel kaki iki Mas. Nanti berapa tensoplas sedangkan salon pas mahal sekali di sana saya enggak bawa karena saya pede, saya pasti bisa itu loh. Orang terlalu pede itu enggak baik, betul? Orang terlalu pede, kepedean itu bukan baik, itu enggak baik. Ya, harusnya berserah, makanya berserah. Saya sekarang punya ilmu, kalau ke sana bawa salon pas satu pak. Nah gitu ya, nanti saya bulan Juli akan lomba turnamen beregu di Filipina, pumpung gurung, tak bawa salon pas. Karena saya sudah punya ilmu berjalan gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di dalam Kristus kita manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mengapa kita harus memperbaharui itu terus? Karena rencana Tuhan itu besar, itu kuncinya. Karena Yesus punya rencana yang besar. Karena penebusan bukan hanya selamat tok. Bukan hanya keselamatan saja yang diberikan kepada kita, tapi Tuhan mau ada transformasi yang besar yang Dia akan lakukan dalam hidup kita. Dulu jelek jadi baik. Dulu suka mendamprat orang ngomong-ngomong sing jelek-jelek, sekarang jadi puji Tuhan. Halo Pak, shalom. Salamnya ya shalom. Salaman sama orang shalom ya shalom. Bukan karena di gereja shalom, nanti di luar bilang mangkel sama orang ini. Gak enak rek orang ini rek. Ya, apalagi dengan yang setiap hari ketemu. Halo, suami istri. Halo, memberi pengampunan sama tetangga mudah loh. Memberi pengampunan sama suami istri ini rodok lumayan. Betul? Agak lumayan ya. Kita sudah bilang, Tuhan, dengan air mata, aku mengampuni suamiku. Beri aku kekuatan. Tuhan, aku percaya Kau pasti memberi aku kekuatan. Amin. 5 menit lihat muka guilani. Betul ya? Gini, kalau aku bukan anak Tuhan, aku sudah ikut kempo dari dulu. Jelas, gitu ya. Sama. Karena itu Tuhan katakan besi itu menajamkan justru orang terdekat kita yang lebih gilani dengan kita itu justru orang dekat kita, Bapak Ibu Saudara. Menantu dengan mertua. Tuhan, doakan mamaku nenek. Tapi lihat boy kok cerewet men yo mamaku ini. Kok cerewet yo mamiku ini. Bapak Ibu Saudara, itu tantangan. Amin. Kita mau berubah enggak?
kita pikir gila nih ya Gwilani gitu loh. Ih, ngeri ya ngeri. Tapi kalau kita pandang Yesus, apa gak Yesus yang gila nih lihat kita, betul? Gila nih, wis dosa tok, ya toh, ngeyel, sok tahu, sombong, itulah saya. Gwilani di hadapan Yesus. Tapi yang bikin saya nangis, Tuhan katakan, kamu itu berharga di mataku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya orang jauh. Saya tidak punya latar belakang Kristen, orang jauh, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan katakan kamu berharga di mataku. Apa saya hidup enak, jalan ke Tuhan? Sampai hari ini anak saya juga lumpuh tetap. Tapi nggak terasa loh Bapak Ibu Saudara, cucu saya mau SMP. Jadi 12 tahun lalu saya nangis lihat cucu saya lahir dengan mukjizat. Ya, yang harusnya anak saya tidak bisa melahirkan bayi karena epiduralnya rusak. Tapi mukjizat bisa dioperasi. Bios itu bisa bereaksi sehingga dia bisa dibuka perutnya. Dokter sudah bilang iki mati kabeh. Mati kabeh ya cucumu ya anakmu tidak bisa untuk mengeluarkan bayi. Gimana Bapak Ibu Saudara? Dibius di mananya? Nggak bisa. Tapi Tuhan buat mujizat. Itu 12 tahun lalu. Air mata saya diubah jadi tarian hari ini. 12 tahun. Cucu saya sekarang mau masuk SMP. Cantik, putih. Loh, sukacitakah saya? Sukacita Bapak Ibu Saudara. Tapi butuh waktu 12 tahun nangis tok. Nangis toh. Tapi saya bisa katakan pada saudara, saya sudah melalui itu semua. Kalau hari ini saudara merasa lagi terpuruk, saya mengamini kata-kata pemimpin pujian. Itu ada expirednya. Amin. Tapi kapan Bu? Ya gak tahu. Kapan Bu? Ya gak tahu. Sekuat-kuatmu dong. Kalau saya bisa tersenyum atas keberhasilan cucu saya 12 tahun mau masuk SMP. Saya butuh waktu 12 tahun. Tuhan ubah otak saya. Tuhan ubah roh saya itu semakin percaya melihat Yesus, melihat Yesus, melihat Yesus. Ada waktunya. Nah waktunya itu, ya terserah Tuhan. Suka-sukamu. Ya kan? Suka-sukamu. Ya wes suka-sukanya Tuhan, Tuhan yang punya saya. Tuhan yang ciptakan saya, Tuhan yang tahu kapasitas kekuatan saya untuk menanggalkan manusia lama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekian banyak yang saya bicarakan ini, kuncinya cuma satu. Kenapa kok firman Tuhan katakan diperbaharui terus menerus, bukan sekali diperbaharui, keselamatan sekali diberikan. Tapi pembaharuan ini setiap hari sampai kita mati. Amin ya. Kenapa? Karena targetnya Tuhan, targetnya Bapa, kita harus sama seperti Kristus. Amin. Dia maha kudus, dia maha luar biasa. Dia itu pribadi yang sudah tidak bisa diomongkan. Nah kita dari pribadi berdosa, pribadi jelek, pribadi yang amburadul, Tuhan tata sampai bisa menjadi seperti Kristus. Hari ini kita bisa baik duduk di sini, terima perjamuan kudus, kita jadi orang yang baik. Tapi apakah besok menjamin saudara tetap baik? Halo? Hari ini kita bicara yang baik-baik. Apakah saya bisa percaya saudara 2 hari ke depan ngomongnya kembali lagi dengan tidak baik? Saya sendiri hamba Tuhan, saya mengakui kadang yang kepleset. Betul Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang sempurna. Dan kita tidak akan pernah bisa sempurna tanpa Kristus. Hari ini saya sampaikan firman, saya sepertinya sok suci. Besok saya kepleset, saya gak tahu. Salah ngomong. Karena itu Tuhan katakan pembaharuan dilakukan terus menerus. Bukan Tuhan gak percaya kita, bukan. Karena Tuhan tahu kapasitas kita manusia.
manusia jatuh dalam dosa lumrah toh. Tidak, bukan saya mengamini itu, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa juga kemungkinan kita ini anak Tuhan jatuh dalam dosa kembali. Betul? Kenapa Tuhan itu mencintai Daud? Ketika Daud jatuh dalam dosa, dia itu cepat-cepat kembali. Dia ingat bahwa dia itu ada dalam kontrolnya Tuhan, dia itu ada dalam kuasanya Tuhan, dia itu ada dalam anugerah Tuhan. Dia balik sama Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Daud tidak munafik. Banyak anak Tuhan yang munafik. Ketok-etok baik, hatinya masih menyimpan kelakuan manusia lama. Di BPCC tidak ada. Amin. Di Malang banyak. Di sini nggak ada. Sekalipun saya jarang ketemu Anda, di sini nggak ada. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang terakhir, saya pesan kepada saudara. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6 adalah ayat yang terakhir. Saya agak lama, mohon maaf karena saya nggak bisa. Saya potong cepat-cepat, saya nggak bisa. Mohon maaf ya Pak Gem, saya telat 15 menit, paling sebentar 1 jam. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti, Kristus. Kristus itu kudus, Kristus tidak berdosa, Kristus itu luar biasa, Kristus itu maha segalanya. Kalau hari ini saudara sudah dikasih bonus percaya dengan Yesus, makan tubuh dan darah Yesus, Tuhan akan melakukan pembaharuan setiap hari. Pembaharuan atas hidup kita terus menerus. Saya undang para pemain musik. Jadi kita harus persiapkan hati kita, pikiran kita, roh kita untuk menerima Yesus itu dengan ikhlas gitu loh Bapak Ibu Saudara, ikhlas. Jadi dibentuk itu ikhlas, tidak melawan. Orang kalau dibentuk itu ditarik oleh Tuhan tuh ngelawan, aduh nyiprat-nyiprat. Nyiprat-nyiprat tahu loh? Nyiprat-nyiprat tahu? Bikin parah. Karena saya tuh 1 minggu mancing 3 kali. Ya, ikan besar yang saya tarik sampai 12 kilo. Ikannya gak manut aku narik, nyiprat-nyiprat, ceprot. Tapi dia kalau manut cepat ditangkapnya, betul? Saudara mau ditangkap Yesus? Ojo nyiprat-nyiprat. Nggak usah ngeyel, nggak usah sok bisa, nggak usah sok kepedean. Ngikut aja sama Tuhan. Biar Tuhan cepat tangkap Anda. Biar Tuhan itu buat transformasinya nggak pusing gitu loh. Cepat. Amin. Kiranya Tuhan berkenan firman kepadamu, apa yang Tuhan berkati, diberkatilah itu selamanya, sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi.
surga dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah berbuat banyak dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai kami di dalam setiap keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami bekerja, kami melangkah, Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memberitakan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Setiap jemaat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus, di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.